Bagaimana jika ada negara yang pernah menghapus 1 hari penuh dari kalendernya dalam semalam? Sebuah tempat di mana banyak orang lebih suka menjadi wanita dan gender. Ini gender ketiga diakui oleh hukum. Tempat di mana melupakan ulang tahun istri bisa membuat Anda dipenjara. Dan tempat di mana biaya hidup sangat rendah sehingga Anda bisa hidup mapan dengan kurang dari $700 sebulan. Inilah Samoa, negara kepulauan kecil di tengah Samudra Pasifik yang sering diabaikan dunia. Sampai pengunjung tiba dan menyadari bahwa semua yang mereka yakini tentang surga tropis tidak sepenuhnya benar. Samoa lebih tua, lebih unik, dan lebih intens dari yang dibayangkan kebanyakan orang asing. Sebelum mulai, tinggalkan komentar di bawah dan beritahu saya dari mana Anda menonton agar saya bisa menyapa. Bayangkan mengambil penerbangan 30 menit dan mendarat tepat 24 jam di masa lalu. Itulah kenyataan aneh antara Samoa dan Samoa Amerika saat ini. Meski kedua wilayah tetangga ini punya keturunan, bahasa, dan budaya yang persis sama, mereka kini hidup di hari kalender yang sangat terpisah. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada 29 Desember 2011, pemerintah Samoa membuat perubahan politik besar dengan menghapus hari itu dari sejarah. Siapapun yang lahir pada tanggal tersebut melewatkan ulang tahun mereka tahun itu. Dengan melompati garis penanggalan internasional dari UTC-11 ke UTC+13 dalam semalam, Samoa benar-benar menulis ulang waktu. Ini murni pilihan praktis dan finansial. Secara historis, Samoa berada tepat 1 hari di belakang mitra dagang utamanya, Australia dan Selandia Baru. Saat Auckland dan Sydney memulai Senin pagi, Samoa masih terjebak di hari Minggu, yang membuat negara itu kehilangan 2 hari kerja setiap minggunya. Menyesuaikan zona waktu memperbaiki kerugian ekonomi besar ini. Tapi waktu bukan satu-satunya hal yang mereka ubah untuk menghemat uang. Pulau ini juga beralih ke sistem mengemudi sisi kiri pada 2009. Sejajar dengan Australia, dan bukan mengemudi sisi kanan yang dipakai di Samoa, Amerika, dan Amerika Serikat. Sekali lagi, alasannya murni finansial. Membeli Toyota Corolla Jepang bekas menghabiskan sekitar $8.000 hingga $10.000 bagi warga. Sementara kendaraan yang sama persis dari pasar Amerika Serikat seharga sekitar $40.000. Mengubah jalur lalu lintas membuat harga mobil jadi jauh lebih terjangkau. Pea adalah tato tradisional Samoa untuk pria. Berhenti dalam proses berarti melanggar janji seumur hidup kepada leluhur. Sebuah aib yang dianggap jauh lebih buruk daripada tidak pernah memulai. Untuk memahami komitmen ini, kita harus melihat asal kata tato dalam bahasa Inggris, yang sebenarnya berasal dari tato Polinesia. Walau penjelajah abad ke-18 membawanya ke barat sebagai tren mode, praktik Samoa tetap jadi ritual berusia 1000 tahun yang tak terputus. Pea menampilkan pola geometris padat yang menutupi pria dari pinggang hingga bawah lutut. Seniman ahli menolak keras alat modern dan jarum listrik. Mereka menggunakan sisir dari gading atau tulang babi hutan. Secara fisik memalu tinta ke kulit dengan tangan. Ujian fisik ekstrem ini bukan soal mengubah penampilan. Ini adalah sumpah yang sangat publik. Bertahan dari rasa sakit, menyatakan bahwa pria telah mencapai kedewasaan dan siap memikul tanggung jawabnya kepada Aiga, sistem keluarga besar yang vital di Samoa. Setiap desain mengkodekan hierarki sosial, akar leluhur, dan garis keturunannya dengan aman. Para wanita menjalani versi ritual yang sama menyakitkannya yang disebut malu. Ditempatkan di paha. Pola halus ini membawa bobot budaya yang dalam. Dengan kuat melambangkan martabat pribadi dan kehormatan keluarga dengan tingkat komitmen luar biasa yang persis sama. Apa yang Anda lakukan jika melupakan ulang tahun istri berarti dipenjara hingga 5 tahun. Di Samoa, ini adalah hukum nyata yang bisa dilaporkan langsung ke Dewan Desa untuk menghindari pelanggaran mandat hukum yang ketat ini. Banyak suami menato tanggal itu di lengan mereka. Langkah yang didorong murni oleh pertahanan diri alih-alih romansa. Undang-undang ekstrem ini menyoroti posisi wanita Samoa yang unik dan sangat kompleks. Berdiri sebagai anggota paling kuat sekaligus paling rentan dalam masyarakat. Jauh sebelum kapal Eropa mencapai Pasifik, otoritas wanita sangatlah mutlak. Pada abad ke-16, wanita bernama Salamasina mencapai hal mustahil dengan memegang keempat gelar kepala suku tertinggi dalam sistem Tafaifa secara bersamaan. Saat ini, pemberdayaan wanita berlanjut di rumah.
tempat mereka diam-diam memegang kendali anggaran. Berdasarkan konvensi tak tertulis, pria ditugaskan untuk kerja fisik berat dan tugas upacara. Sementara wanita mengelola penuh keuangan keluarga. Secara budaya, Para wanita ini dipuja karena senyum cerah, mata besar, rambut hitam tebal, dan kulit coklat Pasifik yang menawan. Sosok tubuh yang lebih berisi selalu dihormati sebagai tanda utama kesehatan dan kemakmuran. bahkan hiasan bunga mereka membawa makna dalam memakai kembang sepatu atau untayan lei bukan sekadar dekorasi. Karena bunga tertentu secara ketat menyiarkan status sosial wanita yang pasti kepada masyarakat luas. Namun, kenyataan kelam membayangi rasa hormat besar ini. Samoa mencatat beberapa tingkat kekerasan dalam rumah tangga tertinggi di dunia. Sekitar 9 dari 10 wanita mengalami kekerasan emosional atau fisik dari kerabat, dan 6 dari 10 menderita oleh pasangan mereka. Bertahan dari bencana alam hanya melipat gandakan bahaya ini. Menjadikan perubahan iklim sebagai ancaman sosial yang menakutkan bagi wanita, bukan sekadar ekologi. Meski menghadapi kesulitan besar, wanita Samoa terus bangkit. Pada 2021, Fiame Naomi Mataafa terpilih sebagai Perdana Menteri wanita pertama negara itu, dengan indah melengkapi siklus kepemimpinan yang dimulai Ratu Salamasina 500 tahun lalu. tapi konsep gender di sini punya rahasia besar lain. Ada kelompok ketiga yang sangat dihormati di Samoa, yang bukan pria maupun wanita. Dan keberadaan mereka benar menghancurkan pemahaman sains barat. Sebelum kita menjelajahinya, tinggalkan komentar di bawah dan beritahu pendapat Anda tentang hukum penjara ulang tahun itu. Apakah ini undang-undang paling romantis yang pernah dibuat? Atau hanya sesuatu yang sangat konyol? Istilah fa'afafin secara harfiah berarti dengan cara seorang wanita Ini merujuk pada individu yang terlahir pria, tetapi sejak kecil mengambil peran sosial yang dikaitkan dengan wanita dalam budaya Samoa, seperti memasak merawat lansia. dan membesarkan anak. Ini bukan konsep identitas transgender barat. Ini adalah gender ketiga yang diakui dalam budaya Samoa selama sekitar 3.000 tahun. Jauh mendahului teori gender barat selama ribuan tahun. Identitas bermula di masa kecil, saat seorang anak secara konsisten mengarah pada peran domestik wanita. Hal ini diakui dan diterima tanpa koreksi atau reorientasi apapun. Dalam komunitas mereka, Fa'afafine digambarkan sebagai penyumbang paling rajin untuk setiap keluarga besar karena tak punya anak kandung. Mereka menuangkan seluruh energi untuk keturunan saudara kandung mereka. Mereka adalah penjaga utama Siva, tarian tradisional Samoa yang menyimpan memori budaya dalam gerakan. Antara 1 hingga 5% populasi Samoa mengidentifikasi diri sebagai Fa'afafin. Angka yang jauh lebih tinggi daripada kebanyakan masyarakat lain. Perbedaan itu menarik pakar biologi evolusi. Penelitian mengajukan hipotesis altruisme paman, individu Fa'afafin, dengan melepas reproduksi sendiri dan mengarahkan energi ke keturunan saudara mereka, dapat menyumbang pada genetika keluarga bersama lewat jalur biologis tak langsung. Seorang paman Fa'afafin yang membantu membesarkan 7 keponakan mungkin. Secara genetik, berkontribusi lebih pada kelangsungan hidup keluarganya ketimbang orang tua biologis dengan 3 anak. Namun, rintangan kian meningkat. Gerakan Kristen Protestan mendapat pengaruh dan beberapa dewan desa mulai mengurangi peran Fa'afafin. Menggeser mereka dari kepemimpinan spiritual dan politik resmi. Bentrokan langsung terjadi antara institusi budaya berusia 3.000 tahun dan kerangka agama yang diperkenalkan hanya sekitar 200 tahun lalu. Konflik tersebut sampai saat ini masih belum selesai. Bentrokan antara kerajaan kuno Fa'as Samoa dan kekuatan yang mencoba membentuknya kembali terjadi di lokasi yang tak terduga. Bukan di parlemen, bukan di gereja, melainkan di atas piring makan. Samoa dan Samoa Amerika secara konsisten berada di antara negara dengan tingkat obesitas dan diabetes tipe 2 tertinggi di dunia. Hal ini terjadi meski mereka adalah kepulauan yang dikelilingi oleh salah satu lingkungan laut, paling kaya nutrisi dan paling tak tercemar di bumi. Paradoks ini bukanlah suatu kebetulan. Selama 3.000 tahun, pola makan tradisional Samoa berpusat pada talas, nangka, ikan segar, dan produk kelapa, menopang populasi besar tanpa memicu penyakit kronis. Lalu invasi kolonial memperkenalkan pisupot, kata dari sup kacang polong, yang merujuk pada daging sapi kaleng impor. Mekanisme budaya yang telah mengatur masyarakat Samoa ribuan tahun menjadi kendaraan bagi sebuah bencana nutrisi.
Dalam Fa'a Samoa, membawa makanan ke pertemuan adalah tindakan menunjukkan kasih sayang dan status sosial. Saat talas kalengan pertama kali muncul, mahal dan diimpor. membawanya ke pesta komunitas menandakan kekayaan, sementara talas kebun menunjukkan kemiskinan. Kini, talas adalah hidangan wajib dalam upacara besar Fa'alafe-lafe, termasuk pernikahan, pemakaman, dan pentahbisan kepala suku. Membawa talas segar kini membawa stigma sosial yang sepenuhnya berlawanan dengan makna aslinya. Rata-rata pria Samoa memiliki berat sekitar 227 pon. Fisik besar mereka dikaitkan dengan kekuatan dan warisan prajurit bangsa pelaut. Sepak bola Amerika, tinju, dan sepak bola biasa telah menjadi jalan utama untuk lari dari kemiskinan. Namun fisik yang dibanggakan ini berkontribusi pada peningkatan penyakit kardiovaskular dan komplikasi terkait diabetes. Sistem kesehatan telah sangat melemah. Sekitar 80% lulusan medis yang dilatih di Samoa sejak era 1980-an telah beremigrasi. Rumah sakit beroperasi dengan staf sangat minim. Dokter yang bisa membantu justru berada di Auckland dan Honolulu, yang secara tidak sengaja semakin memperdalam kekurangan staf yang justru mereka bantu ciptakan. Pada tahun 1988, Samoa mendirikan SIFA, memungkinkan bisnis internasional mendaftar di negara itu, menikmati bebas pajak penghasilan global, dan mendapat manfaat dari tingkat kerahasiaan keuangan yang tinggi. Sebuah negara dengan 200.000 jiwa mengubah dirinya jadi pusat keuangan lepas pantai. Model ini baru benar-benar mendapat sorotan pada tahun 2016. Ketika Panama Papers mengungkap bahwa firma hukum Mossack Fonseca telah mendaftarkan lebih dari 5.000 perusahaan cangkang di Samoa. Mantan Perdana Menteri Tuela Epa Sailele Maliele Gawi tidak meminta maaf, tetapi secara publik membela model tersebut. Ia berargumen bahwa pendapatan dari SIFA membantu mendanai olahraga pemuda dan program sosial yang tak bisa ditangani anggaran negara. Bagi negara yang sangat bergantung pada pengiriman uang, argumen ini bukan tanpa dasar. Namun, konsekuensi internasionalnya sangat jelas. Samoa telah berulang kali menghadapi risiko masuk daftar hitam keuangan, yang memicu kenaikan biaya pengiriman uang dan akses yang lebih sulit ke layanan perbankan. Kelompok yang paling terpukul adalah para pekerja Samoa di luar negeri. Paradoksnya ada pada fakta bahwa negara yang begitu rentan terhadap perubahan iklim menggunakan keamanan finansial lepas pantai sebagai cara untuk bertahan hidup. Sama seperti melintasi garis penanggalan internasional, Samoa rela mengubah aturan yang perlu diubah demi untuk terus hidup. Entah itu menulis ulang waktu, menahan sakitnya tato, atau mendaftarkan perusahaan cangkang. Orang Samoa selalu menemukan cara untuk bertahan hidup. Namun setahun sekali, seluruh bangsa berhenti sejenak melakukan ritual tertua mereka di bawah sinar bulan. Jauh di dalam terumbu karang yang mengelilingi kepulauan Samoa, hidup spesies cacing laut yang disebut palolo. Hampir sepanjang tahun, hewan ini bersembunyi di dasar terumbu. Tapi setahun sekali, pada bulan Oktober atau November, selama kuartal terakhir siklus bulan, ekor reproduksinya terlepas dan berputar ke permukaan secara serentak di seluruh sistem terumbu karang. Dan hanya bertahan beberapa jam. Orang Samoa telah mengamati ini selama berabad-abad dan mengembangkan kepekaan tajam untuk memprediksi secara tepat malam kemunculannya. Para keluarga menyiapkan perahu dan jaring sejak awal. Secara tradisi, peserta memakai karangan bunga harum yang diyakini bisa menarik cacing itu. Sebelum fajar, seluruh komunitas menuju terumbu karang di dalam kegelapan. Palolo dikenal sebagai kaviar Pasifik Selatan. Dan julukan itu sangatlah pantas. Benar-benar langka. Sangat lezat. Dan hanya tersedia beberapa jam setiap tahun. Sebagian orang memakannya mentah langsung dari air. Yang lain menumisnya cepat bersama bawang. Menjelang pertengahan pagi, semuanya ludes. Signifikansi budayanya terletak pada ketegangan yang ia ungkapkan. Samoa adalah salah satu negara paling konsisten secara secara Kristen di Pasifik. Dengan kehadiran gereja hampir universal, larangan berdagang di hari Minggu, dan agama sangat terjalin dengan kehidupan harian. Namun setiap tahun, komunitas taat yang sama berpartisipasi dalam ritual panen bulan yang berasal dari 2000 tahun sebelum kekristenan tiba. Fa'a Samoa tidak memaksa orang memilih antara yang lama dan baru. Mereka memegang keduanya bersamaan.
Untuk memahami berbagai fakta spesifik tentang Samoa, mulai dari tato, perubahan zona waktu, fa'afafin, hingga keamanan finansial. seseorang harus terlebih dahulu mengerti sistem dasar masyarakat ini. Sistem tersebut dinamakan Fa'a Samoa atau adat istiadat Samoa, Fondasi utama dari Fa'a Samoa adalah Aiga, yaitu keluarga besar yang terdiri dari kakek nenek, bibi, paman. dan sepupu di berbagai tingkat kekerabatan. Keuntungan pribadi harus selalu mengalah demi kepentingan Aiga, Status seseorang tidak diukur dari apa yang mereka kumpulkan. melainkan dari seberapa besar yang mereka berikan, Setiap Aiga dipimpin oleh seorang Matai, atau kepala suku. yang dipilih berdasarkan tautua, yang berarti dedikasi yang terbukti. Mereka yang berkorban lebih banyak memiliki dasar yang lebih kuat untuk menjadi pemimpin. Orang Samoa yang bekerja di luar negeri selama puluhan tahun dan mengirim uang ke rumah tidak berarti lepas dari sistem itu. Sebaliknya, Mereka justru sedang memenuhi persyaratan yang paling mendasar. menurut hukum tradisional Samoa, Tanah dimiliki secara kolektif oleh Aiga. tidak ada individu yang diizinkan menjual tanah keluarga kepada perusahaan asing. Hal ini telah menciptakan efek yang sangat unik pada ekonomi pariwisata Pasifik. Samoa sebagian besar tidak terpengaruh oleh obrak lahan. Resor pesisir berskala besar seperti yang ada di Hawaii atau Fiji tidak bisa berkembang di sini. Orang Samoa melihat nasib penduduk asli Hawaii yang telah menjadi minoritas di pulau leluhur mereka sendiri sebagai sebuah peringatan keras. Penegakan aturan sosial di Samoa berlangsung secara langsung. Setiap hari ada jam doa malam, biasanya sekitar jam 6 atau 7 malam. Saat bel berbunyi, semua aktivitas harus berhenti Kendaraan menepi. dan pejalan kaki berdiri diam. Jika seseorang berjalan melewati desa selama jam 1 tanpa berhenti, mereka bisa diusir secara resmi oleh Fa'atoese. Dalam budaya di mana keanggotaan komunitas adalah syarat inti dari kehidupan yang bermakna. Pengusiran semacam ini hampir identik dengan kematian sosial. Sistem inilah yang telah membantu budaya Samoa tetap utuh selama hampir 3.000 tahun. Namun ini juga berarti bahwa setiap kali komunitas membutuhkan uang, Jawabannya hampir selalu sama, yaitu seseorang harus pergi merantau. Para ekonom memiliki istilah khusus untuk negara seperti Samoa, yaitu ekonomi mirabi, kependekan dari migrasi, remitansi. bantuan, dan birokrasi. Ini merupakan model di mana kekuatan pendorong utamanya bukan produksi domestik, melainkan warganya yang bermigrasi ke luar negeri dan mengirim uang kembali ke rumah. Samoa adalah contoh buku teks yang nyaris sempurna. Pengiriman uang menyumbang sekitar 25 hingga 35% dari PDB tahunan Samoa. Sekitar 80 hingga 87% rumah tangga menerima kiriman uang secara teratur, dengan rata-rata $200 setiap bulan. Bagi banyak keluarga, angka ini mewakili hampir seperempat dari total pendapatan rumah tangga. Tanpa aliran dana ini, ekonomi Samoa bisa runtuh dalam hitungan bulan aja. Biaya pengiriman menyoroti ketidakadilan yang sangat jelas. Persyaratan kepatuhan anti pencucian uang membuat pengiriman uang dari Selandia Baru atau Australia ke Samoa memotong biaya sekitar 8 hingga 9% dari nilai transfer. Mereka yang berpendapatan paling rendah justru membayar paling banyak. Contoh paling umum adalah seorang perawat Samoa yang pindah ke Selandia Baru tetapi tidak memiliki akreditasi penuh, sehingga terpaksa masuk ke pekerjaan perawatan lansia tingkat bawah. Ia tetap mengirim pulang sekitar $200 setiap 3 minggu. Dan uang itu pada akhirnya mengalir ke rumah sakit setempat yang kekurangan perawat. Ia pun menjadi bagian dari krisis kekurangan tenaga kerja itu sendiri. Bagi turis yang mempertimbangkan datang ke Samoa, akomodasi di ibu kota Apia menelan biaya sekitar $500 hingga $800 per bulan dan $200 hingga $400 di daerah pedesaan. Kehidupan yang nyaman dapat dinikmati dengan anggaran sekitar $650 hingga $900 setiap bulan, yang mana hanya sekitar 40% dari biaya hidup di sebagian besar kota Amerika Serikat. Dengan anggaran sebesar ini, Apakah menurut Anda Samoa adalah tempat yang layak dikunjungi atau ditinggali? jika iya, berikan komentar di bawah. Dan kami akan membagikan cara hidup nyaman di sana dengan $550, tanpa harus terlalu menderita karena berhemat. Samoa Merdeka terdiri dari 2 pulau utama. Upolu lebih kecil namun lebih padat penduduknya, menjadi rumah bagi ibu kota Apia dan mayoritas aktivitas ekonomi.
Safai di barat laut ukurannya lebih besar tetapi jauh lebih sepi. Dalam legenda Polinesia, Safai dianggap sebagai asal-usul spiritual dari migrasi penduduk Polinesia. Itu adalah titik awal tempat leluhur berangkat, sekaligus tempat lewatnya jiwa orang mati dalam perjalanan mereka ke alam baka. Pada tahun 1905, kekuatan geologi Safai menjadi sesuatu yang tak terbantahkan. Gunung Matavanu meletus selama 6 tahun, memuntahkan lava yang menelan 5 desa, dan menghancurkan sebuah gereja Katolik besar di Saleaula. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena aliran lava bergerak cukup lambat sehingga penduduk bisa mengungsi ke pantai. Saat ini, Ladang lava Saleaula tetap menjadi salah satu lanskap paling spektakuler di wilayah Pasifik. Membentang seluas 19 mil persegi berupa batuan hitam yang mendingin. reruntuhan gereja Katolik tersebut masih berdiri kokoh di tengah ladang, dengan lava padat berhenti tepat di depan pintu seolah-olah sengaja dibekukan oleh alam. Di tengah ladang gersang itu terletak makam perawan, tempat peristirahatan putri seorang kepala suku setempat. Lava membakar segala sesuatu di sekitarnya, tetapi anehnya terbelah saat melewati makam, lalu menyatu kembali di sisi seberangnya. Penjelasan ilmiah pasti ada, tetapi bagi masyarakat Samoa, Yang terpenting adalah makam itu terbukti selamat tanpa celah. Itulah kebenaran mutlak bagi mereka. di pantai barat daya, geyser Alofa Aga secara rutin mendorong gelombang laut melalui celah di teras lava pesisir, Menciptakan semburan kolom air setinggi hampir 45 meter. masuk ke pedalaman yang lebat. Gunung Sili-Sili yang menjulang setinggi 2096 meter tertutup hutan awan. Menjadi habitat eksklusif bagi burung kacamata Samoa dan merpati bergigi yang tidak ditemukan di belahan dunia lain. Di tengah kerasnya lava kuno dan gelombang Pasifik yang mengamuk, orang Samoa telah lama belajar cara bertahan dari tantangan alam. Dan dalam urusan menaklukkan medan berat, hanya sedikit bangsa yang mampu memberikan pengaruh global sebesar Samoa. Samoa Amerika menghasilkan lebih banyak pemain NFL per kapita dibandingkan negara bagian atau wilayah Amerika Serikat manapun. Ini bukan sekadar selisih tipis, melainkan rekor statistik luar biasa yang memicu riset akademis. Film dokumenter, serta perhatian media global untuk sebuah wilayah kecil yang hanya dihuni sekitar 55.000 orang. Pencapaian ini bukanlah kebetulan semata. Ini adalah fenomena nyata yang terdokumentasi. Tokoh paling ikonik adalah Junior Seau, atlet yang 12 kali terpilih dalam Pro Bowl dan masuk ke NFL Hall of Fame pada tahun 2015. Dwayne Johnson juga mewarisi darah Samoa dari pihak ibunya. Dengan kakeknya adalah pegulat legendaris Peter Maivia. Dinasti gulat Anoa'i, yang melahirkan nama besar seperti Rikishi, Umaga, dan Roman Reigns. Sukses mendominasi dunia gulat profesional selama 4 dekade. Kepulauan berpenduduk 200.000 jiwa ini sukses mencetak sejarah di dunia olahraga dan hiburan Amerika, mengalahkan negara-negara yang ukurannya 10 kali lebih besar. Faktor biologis jelas berperan nyata. Rata-rata pria dewasa Samoa berbobot sekitar 227 pon. Dan memiliki tinggi lebih dari 6 kaki 6 inci adalah hal yang sangat wajar. Varian genetik tertentu yang mendukung perkembangan massa otot memang muncul jauh lebih sering pada populasi ini. Namun, mengandalkan genetika saja tidak cukup untuk menjelaskan rahasia kesuksesan mereka. Samoa Amerika juga memegang rekor tingkat pendaftaran militer tertinggi dibanding semua wilayah Amerika Serikat. melangkah dari desa terpencil menuju stadion megah NFL memiliki nilai budaya yang sama dengan mendaftar wajib militer atau mengambil giliran kerja perawat di Christchurch. Ketiganya merupakan wujud nyata dari nilai sakral Tautua, yakni mengabdi untuk keluarga dan masyarakat. Seorang pemuda yang sukses menembus NFL lalu mengirimkan setengah gajinya ke kampung halaman hanyalah mengulang tradisi leluhurnya. Hanya pangedoknya yang berbeda. Sementara tanggung jawabnya tetap sama. Samoa pernah diagungkan secara romantis dalam literatur antropologi barat sebagai wilayah di mana fase kedewasaan lebih ringan dan interaksi sosial lebih longgar dibandingkan dunia industri. Pandangan tersebut kemudian banyak dibantah dan direvisi. Namun ada satu kebenaran inti yang tersisa. Bahwa ketangguhan orang Samoa dalam memikul beban berat dengan wajah tenang bukanlah sekadar mitos. Hal ini terlihat nyata setiap harinya. Tautua paling sering diterjemahkan sebagai pelayanan. Arti ini benar secara harfiah namun gagal menangkap kedalaman maknanya. Dalam sistem sosial Samoa,
Otoritas diraih lewat pengorbanan tanpa pamrih. Semakin besar pengorbanan Anda, semakin tinggi status yang akan Anda peroleh nanti. Semakin banyak Anda memberi, semakin kuat pula rasa hormat sosial yang terkumpul di sekitar Anda dari orang yang menjadi saksi hidup pengabdian tersebut. Ini bukan kebaikan pasif, melainkan sistem yang cerdas di mana kemurahan hati bertindak sebagai standar moral, sekaligus investasi masa depan jangka panjang. Mari kita lihat 3 contoh tahu tua di dunia nyata. Seorang pemuda di Safai yang rela menahan sakitnya ritual PE selama berminggu-minggu. Menerima jejak fisik permanen sebagai tiket masuk ke komunitas yang membesarkannya. Seorang pria Fa'afafin berusia paruh baya yang sibuk mengurus kesehatan orang tuanya yang rentah. Merelakan masa mudanya demi merawat keponakan alih-alih membangun kekayaan untuk diri sendiri. Lalu seorang perawat dari Samoa di Christchurch bertahun-tahun mengambil pekerjaan di bawah kemampuannya. Rutin menyisihkan $200 tiap 3 minggu untuk memperbaiki atap rumah dan membayar biaya sekolah di kampung halaman yang sudah lama ditinggalkannya. Senyuman khas masyarakat Samoa bukan berarti mereka buta akan penderitaan. Senyum itu membuktikan bahwa mereka memilih menghadapi cobaan hidup tanpa perlu meratapinya di depan umum. Menurut ajaran Fa'a Samoa, memamerkan rasa sakit adalah tanda kelemahan sejati. Menanggung beban dalam diam sambil terus berbagi justru merupakan kekuatan paling tinggi. Prinsip dasar inilah yang menjadi inti dari keseluruhan filosofi hidup mereka. Berjarak 3 mil ke arah selatan dari pedesaan Lotofaga di pesisir tenggara Upolu. Tersembunyi sebuah tempat bernama Tosua. Nama ini secara harfiah berarti lubang raksasa. Yakni sebuah cekungan bundar yang menjorok curam 27 meter ke bawah menuju danau air laut sejernih kaca. Pengunjung hanya bisa turun menggunakan tangga kayu sederhana. Air di kolam ini selalu terjaga suhunya sepanjang tahun karena terhubung langsung dengan Samudra Pasifik melalui jaringan terowongan lava bawah tanah. Berdiri di bibir tebing, sambil menatap air biru tenang yang dipagari bebatuan vulkanik adalah sensasi magis yang belum mampu ditangkap sempurna oleh jepretan kamera manapun. Pantai Lalomanu yang juga berlokasi di pantai tenggara Upolu bahkan dinobatkan oleh National Geographic sebagai salah satu garis pantai terindah sejagat raya. Pasir putihnya bersih, perairannya biru berkilau, dan nyaris bebas dari eksploitasi komersial. Alih-alih disesaki bangunan resor mewah atau kursi jemur berbayar. Tempat ini dikelilingi oleh pondok tamu sederhana, bergaya terbuka yang dikelola warga lokal secara turun-temurun. Secara aturan dan praktik nyata, pesisir ini murni milik warga desa. Transportasi keliling Samoa seringkali berarti Anda harus menumpang bus lokal. Armada ini sebenarnya adalah truk rakitan dengan deretan bangku kayu keras. Tanpa kaca jendela. Serta dicat dengan warna mencolok mata. Alunan musik super kencang akan terus menemani Anda selama perjalanan. Bus unik ini hanya akan berangkat jika sang sopir merasa kursi penumpang sudah cukup padat. Tanpa jadwal yang pasti. Ongkos perjalanannya pun sangat murah. Hanya sekitar 1 hingga 2 dolar Amerika Serikat. Bagi sebagian besar pelancong, pengalaman menaiki bus ini terasa jauh lebih mencerminkan jiwa asli Samoa ketimbang mengikuti paket tur mahal. Di berbagai desa penjuru Samoa, area pemakaman keluarga justru ditempatkan tepat di pelataran depan rumah dan senantiasa dihiasi taburan bunga segar. Tidak ada konsep kuburan massal di sini. Anggota keluarga yang telah berpulang dibiarkan tetap berdiam dekat kerabatnya. Menyapa siapa saja yang keluar rumah setiap paginya. Dalam tradisi Fa'a Samoa, bakti kekeluargaan tidak luntur walau nyawa telah tiada. Ikatan itu akan terus dijaga dan dirawat oleh yang masih bernapas. Selama masih ada ahli waris yang tersisa. Mari kita bayangkan sebuah garis imajiner yang membentuk segitiga antara Hawaii, Selandia Baru, dan Pulau Paskah. Tepat di pusat area tersebut bersemayam Samoa, untayan pulau mungil di Samudra Pasifik, yang berposisi di tengah-tengah antara Amerika Serikat dan Australia, dan telah menjadi tempat tinggal manusia selama 3 milenium. Kenyataannya, dunia mengenal 2 wilayah Samoa yang hanya berjarak 43 mil satu sama lain. Samoa Merdeka menganut waktu TC+13 yang berarti mereka menyambut fajar paling awal di seluruh dunia. Sedangkan Samoa Amerika berpegang pada TC-11 yang merupakan zona waktu paling akhir. Mereka lahir dari akar sejarah dan bahasa yang persis sama. Namun realitasnya terbelah oleh jarak waktu 24 jam penuh.
Saat ini, Samoa dihuni oleh sekitar 222.000 warga lokal, sementara 688.000 warganya yang lain tersebar di berbagai belahan bumi. Meski PDB per kapita penduduknya hanya bertengger di angka $4.150 per tahun, persentase melek huruf mereka sukses menyentuh angka impresif 99,7% pada tahun 1962. Negara ini pun mencatat sejarah sebagai negara Pulau Pasifik perdana yang merengkuh kemerdekaan di era abad ke-20. Meskipun mewarisi kultur tradisional yang serupa, kedua belah wilayah Samoa ini diatur oleh sistem keimigrasian yang bertolak belakang. Negara Samoa merdeka menawarkan kemudahan akses masuk dengan izin tinggal singkat 60 hingga 90 hari yang bisa diurus langsung di bandara. Sebaliknya, Samoa Amerika memberlakukan aturan ketat yang mewajibkan pendatang untuk mengurus visa secara terpisah jauh sebelum jadwal keberangkatan. Samoa tidak sekadar pantas disebut kepingan surga. Tempat ini jauh lebih kompleks. Sebuah peradaban berumur 3.000 tahun yang secara sunyi terus berusaha mencari jalan keluar dari kerasnya tantangan zaman modern. Bagaimana cara menjaga jati diri bangsa ketika warganya harus terpencar ke ujung dunia? Bagaimana cara mempertahankan kedaulatan wilayah tanpa punya angkatan bersenjata? Bagaimana cara membanggakan tradisi ketika adat yang dipegang teguh itu mulai membawa dampak buruk dari dalam? Kita semua tidak tahu pasti jawabannya. Tapi masyarakat Samoa sedang berusaha menjawabnya. Atau setidaknya, mereka masih gigih meraba jalan keluar seperti yang sudah mereka kerjakan selama abad lamanya. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah seberapa lama lagi ketahanan mereka bisa bertahan? Menurut pandangan Anda, apakah tatanan budaya Fa'a Samoa ini menjadi pondasi kuat atau justru titik lemah di masa modern? Silakan tulis pendapat Anda di kolom bawah. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami. Jika video ini memberi Anda wawasan baru, mohon tinggalkan suka dan tekan tombol berlangganan di saluran ini. Kita akan berjumpa lagi dalam perjalanan menakjubkan berikutnya untuk melihat luasnya dunia. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.